Ketemu lagi sama Bang Japra. Ini hari Bang Japra mau baca cerpen Betawi karya anak Petamburan yang telah mencatatkan namanya dalam tinta emas sastra Indonesia. Ya, siapa lagi kalau bukan abang kita, Bang Firman Muntako. Kong Kali Kong, karya Firman Muntako. Dalam rangka penyempurnaan jawatan, tibalah kini giliran Pak Sanen selaku kepala kantor yang akan berceramah di depan pegawai-pegawainya tentang masalah yang cukup pelik, korupsi dan pemberantasannya. Saudara-saudara, kata Pak Sanen, ketahuilah, korupsi itu adalah sejahat-jahatnya penyakit di kolong langit ini. Dia lebih jahat dari kolera, lebih jahat dari cacat, karena dia merusak dari dalam. Ya, dari dalam. Makanya dia disebut umpame musuh dalam selimut. Saudara-saudara, binatang macan yang dikata galak kita usir sampai senapan, pergi dia. Tapi kalau kutu busuk dalam selimut, diam-diam, waktu kita enak-enakan ngorok, dia ngegigit sampai darah kita habis disedotnya. Dalam hal ini, kehancuran negara yang dimaksud. Begitulah kalau saudara-saudara mau tahu secara kasarnya apa yang disebut korupsi. Nah, lantaran terang dia punya kejahatan, maka marilah sekarang rame-rame kita basmi itu korupsi. Sikat, to the bottom. Tapi bagaimana yang ngebasminya? Bagaimana menyikatnya? Ini dia yang saya mau kupas di hadapan saudara-saudara sekalian. Dengar saudara-saudara, korupsi itu hanya bisa dibasmi dari dalam diri kita juga. Nih, dari sini. Lantaran udah dibilang dia itu barang tidak kelihatan, tidak kecil, tidak gede, bukan lelaki, juga bukan perempuan. Banci kali Pak, nyeletuk seorang hadirin. Jangan-jangan banci. Seperti juga penyakit, korupsi pun bermacam-macam. Ada korupsi duit, ada korupsi tenaga, ada korupsi waktu, ada juga yang korupsi pangkat. Jadi, demi kesadaran kita bernegara, demi kemakmuran kita bersama-sama, sebaiknya mulai sekarang saudara-saudara kudu insaf. Jauhi itu penyakit korupsi. Salah satu jalannya ialah jangan sok ikut-ikutan mau mewah, padahal penghasilan kagak ngizinin. Jangan dibiarin nurutin permintaan istri yang mau nih, mau entuh. Anggap sepi. Kita kaum lelaki, saudara-saudara, kita kaum lelaki, masa iya mesti nyereh sampai segala tetek bengek rongrongan kaum yang lemah? Tunjukkanlah saudara-saudara, saudara punya tangan besi. Jangan mau diteken, jangan mau dibudakin, jangan. Stop! Tiba-tiba dengan tak disangka-sangka, istri beliau yang gemuk trokmok masuk ke dalam ruangan rapat dengan tampang beringas. Pak, katanya membentak. Apa jangan mau diteken? Apa jangan mau dibudakin? Emangnya gak kedengeran? Ayo, mari kita berhitungan. Apa-apaan ini? Pak Sanen gelagapan. Alah, nggak pakai. Ayo lekasan pulang. Terus saja istrinya menyeret hingga Pak Sanen betul-betul tak berdaya dan ikut naik otok pulang ke rumah. Sementara rapat
keruan aja bubar. Pak, jangan main gile ya. Ini macam apa nih? Tangannya menunjukkan selembar foto. Pak Sanen melirik dan tiba-tiba mukanya pucat pasi. Karena itu adalah foto ia bersama seorang nona Indo yang manis. Lelaki mata keranjang. Siapa nih, hah? Ayo bilang, ayo ceritain. Tapi Pak Sanen tetap membungkam saja. Pantes belakangan ini ngasih duit kurang-kurang melulu. Padahal sebelumnya Saban Minggu nggak kurang ngasih 1.000. Apalagi tuh engkoh-engkoh yang nyogok masih banyak pada datang bawa duit gepokan kemari. Asal ditanya mana duitnya, buat ini, buat itu leh. Nggak taunya dikasih buat si dia. Emang manis orangnya, lelaki pinter, banyak akal. Keesokan harinya di kantor, Pak Sanen jadi begitu malu gara-gara peristiwa tersebut. Kalau ada yang nanya, Pak, soal apa sih kemarin tuh? Maka ia menjawab, kagak, biasa. Istri saya memang lagi sakit panas dan sedikit nervous gara-gara kucing yang disayangnya mati. Pukul 11 mendadak Pak Sanen terkejut karena dalam kantornya masuk 2 orang polisi. Permisi Pak, kata polisi-polisi itu. Kami diperintahkan membawa Bapak ke pengadilan. Tapi betapa kaget pegawai-pegawainya. Waktu besoknya terbaca berita di koran-koran. Berbunyi, Pak Sanen, kepala kantor jawatan Anu, kemarin telah ditangkap oleh yang berwajib dengan dakwaan melakukan kong kali kong uang jawatan dan telah menerima sogokan dari kanan dari kiri. Dalam pemeriksaan pertama, ia telah mengakui kesalahannya dan mengemukakan alasannya. Ia ingin hidup mewah, pelesiran, piara gula-gula, dan selalu memenuhi permintaan istrinya membeli barang-barang yang bagus. Tapi apa daya, gaji tak mencukupi. Nah, para pemirsa Betawi Ngapak, itulah cerpen Kong Kali Kong, judulnya, karya Bang Firman Muntako. Ingat, jangan lupa ya, bantu subscribe channel Betawi Ngapak. Bersama-sama kita bangun, kita kembangkan, kita lestarikan budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Salam. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.